Selamat pagi jemaat yang terkasih. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan ke-47 demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang percaya dan juga mendengarkannya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi di dalam ibadah online hari ini, tanggal 3 Mei 2020. Sudah sekian lamanya sejak pandemi COVID-19 ini merebak di Indonesia, kita bersama-sama bersatu berkumpul di dalam ibadah rumah kita masing-masing. Jemaat yang terkasih, pada hari ini saya mengambil bacaan dari bacaan pertama, bacaan leksionari kita, karena menurut saya bacaan ini sungguh menarik dan juga sungguh bisa kita hayati bersama, terlebih di dalam situasi saat ini. Bagaimana kita sebagai sebuah persekutuan, bagaimana kita sebagai sebuah gereja bisa bersikap dan juga bisa bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang terkasih, sudah beberapa minggu kita bersama-sama tidak berjumpa. Sudah beberapa minggu kita berkumpul di dalam perjumpaan roh, di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Ada hal yang menarik dalam setiap perjumpaan ibadah online ini Bapak Ibu yang terkasih, terutama adalah bahwa sebenarnya ada suka dan juga dukanya. Sukanya adalah meskipun di tengah pandemi ini, gereja tetap bisa mampu mengadakan pelayanan dan juga menghadirkan pelayanan firman di gereja masing-masing. Tapi yang sedih juga adalah Bapak Ibu, saat saya harus mempersiapkan khotbah bersama dengan tim multimedia, yang membuat saya sedih adalah bahwa saya tidak bisa berjumpa secara langsung dengan panjenengan semua. Panjenengan bisa menyaksikan saya di layar HP, layar laptop, ataupun di layar televisi panjenengan, tapi saya sendiri hanya bisa menatap kamera dan juga tim multimedia yang ada di sini. Jemaat yang terkasih, tentu hal yang seperti ini dirasa sesuatu yang tidak ideal, sesuatu yang mungkin dirasa tidak biasanya. Namun dalam hal ini, inilah yang harus dilakukan gereja. Gereja juga harus mampu, dan juga gereja kita sebagai persekutuan harus bisa tetap menghadirkan pelayanan dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya di tengah situasi yang mungkin tidak ideal, di tengah situasi yang mungkin juga tidak seperti biasanya ini. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ke-47. Kita bisa melihat bagaimana situasi dan juga cara hidup gereja mula-mula saat itu. Dan juga kita juga bisa merefleksikannya untuk kita menghayatinya dalam kehidupan bergereja dan juga persekutuan kita di masa saat ini. Jika kita bisa lihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47 ini merupakan sebuah kelanjutan dari kisah sebelumnya, di mana khotbah Petrus saat itu, kesaksian yang diberikan Petrus saat itu merubahkan banyak orang. Bahkan dikatakan bahwa di pasal berikutnya ada sekitar 3.000 orang yang akhirnya dibaptis dan juga mau mengikut Kristus dan juga masuk di dalam persekutuan. Jemaat yang terkasih, kehidupan persekutuan jemaat mula-mula berada di dalam situasi yang tidak mudah. Kita tahu pada bahwa saat itu mereka berjumpa dengan keagamaan-agamaan lain seperti bangsa Yahudi dan juga agama-agama yang lainnya. Sehingga tantangan untuk jemaat mula-mula saat itu merupakan tantangan yang berat. Tapi kita bisa melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula saat itu memberikan contoh yang luar biasa. Mereka mencoba untuk bertahan dan juga terus untuk bisa memberikan pelayanan yang baik di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita perhatikan jemaat yang terkasih,
Di ayat 42 sampai dengan 47 ini dikisahkan tentang bagaimana cara hidup mereka saat itu yang sangat menekankan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka sangat menekankan terhadap persekutuan. Dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul, mereka selalu bersekutu di dalam kehidupan bersama mereka. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, mereka juga memecahkan roti dan juga berbagi bersama di dalam kehidupan persekutuan saat itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, mereka selalu berdoa untuk persekutuan mereka. Ini merupakan sesuatu yang menarik saat kita mau merefleksikan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula direfleksikan juga terhadap kehidupan kita sebagai jemaat di masa kini. Kita juga saat ini bersama menghadapi sebuah tantangan yang mungkin tidak mudah bagi persekutuan kita. Kita menghadapi tantangan yang mungkin juga tidak seperti biasanya di dalam kehidupan bergereja kita. Untuk pertama kalinya, Bapak Ibu yang terkasih, ibadah di dalam gereja dipindahkan menjadi ibadah di dalam keluarga masing-masing. Ini merupakan sesuatu yang mungkin menjadi kekagetan untuk banyak gereja, menjadi kekagetan untuk banyak persekutuan. Tapi kita mau belajar, melalui kehidupan jemaat mula-mula ini, kita merefleksikan bagaimana kita sebagai persekutuan di masa ini juga bisa sebenarnya menghadapi tantangan seperti yang ada di jemaat mula-mula saat itu. Jemaat yang terkasih, jika tadi di awal dikatakan bahwa jemaat mula-mula sangat menekankan pada persekutuan, lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bersekutu terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk bisa hadir, tidak bisa berjumpa bersama, kita tidak bisa memberikan kembali salam hangat, kita tidak bisa memberikan kesapaan secara langsung. Lalu bagaimana persekutuan kita harus bisa berjalan? Bagaimana persekutuan kita tetap bisa kita bangun di tengah situasi pandemi yang ada saat ini? Jemaat yang terkasih, di dalam situasi yang tidak ideal ini, di dalam situasi yang mungkin tidak seperti biasanya ini, kita juga harus menggunakan pola pikir dan juga cara pandang yang tidak ideal. Menggunakan pola pikir dan cara pandang yang mungkin juga tidak seperti biasanya. Jika sebelumnya persekutuan di tengah situasi yang normal, kita bisa dengan berkumpul bersama, kita bisa dengan berjumpa bersama, tapi di tengah situasi saat ini, Bapak Ibu, mari kita memahami kembali, kita mencoba untuk memberikan makna baru terhadap persekutuan itu. Apakah persekutuan selalu pada perjumpaan? Jemaat yang terkasih, persekutuan bisa kita bangun melalui hal-hal sederhana di mana kita tidak perlu harus berjumpa atau kita tidak perlu harus berkumpul secara banyak. Dengan kita saling memberikan dukungan, dengan kita saling memberikan semangat melalui media-media teknologi yang ada saat ini, dengan kita tetap menghadirkan pelayanan yang baik, dengan kita tetap bisa saling memberikan sapaan melalui teknologi yang ada saat ini. Saat bersamaan Bapak Ibu, kita juga sebenarnya berada di dalam sebuah persekutuan. Jika teman saya Bapak Ibu saat kuliah dulu mengatakan bahwa kebersamaan itu bukan saat kita duduk bersama dalam suatu ruangan dan waktu yang sama. Kebersamaan adalah di mana saat kita tidak bersama pun kita tetap merasakan kerinduan di dalam hati kita untuk bersama. Disitulah sebenarnya ada kebersamaan yang sesungguhnya. Bahwa setiap dari kita merindukan adanya kebersamaan. Setiap dari kita merindukan adanya perjumpaan. Di saat bersamaan Bapak Ibu sebenarnya hati, jiwa kita berada di dalam sebuah persekutuan kebersamaan yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di tengah situasi yang ini, saat ini juga, di tengah situasi yang mungkin tidak ideal ini, kita juga bisa terus mengusahakan persekutuan. Kita saling membalas chat satu dengan yang lainnya, kita saling menyapa melalui WhatsApp, kita saling berbagi foto, kita saling berbagi kegiatan-kegiatan persekutuan kita di rumah. Saat kita selesai ibadah, kita saling bertukar, kita saling membagikan pengalaman kita beribadah di rumah. Itu merupakan sebuah persekutuan yang dimaknai ulang di dalam situasi yang ada saat ini. Jemaat yang terkasih, kita tetap bisa menjalankan dan juga mengusahakan persekutuan itu tadi. Terlebih jemaat yang terkasih, bahwa saat dikatakan di sini, di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jemaat yang terkasih, saat ini bait Allah tidak hanya dimaknai sebagai gereja, tidak hanya dimaknai sebagai gedung gereja. Jika panjenengan mungkin pernah melihat gambar di WhatsApp atau meme komik dikatakan bahwa ada iblis mengatakan, saya telah menutup gerejamu, tapi Tuhan katakan tidak, karena Tuhan telah membuka gereja setiap rumah di tempat kita beribadah.
Saat ini Bapak Ibu, bait Allah, gereja tidak hanya dimaknai sebagai gedung gereja kita saja. Tapi setiap dari kita mengusahakan, kita membangun gereja kita di tengah keluarga kita masing-masing. Kita membangun persekutuan yang kuat di tengah keluarga kita masing-masing. Ini adalah momen Bapak Ibu. Ini adalah momen untuk kita mampu menghadirkan persekutuan di dalam rumah tangga kita. Kita mau katakan bahwa saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, gereja malah semakin menyebar dengan dibuka di setiap rumah, di setiap keluarga. Gereja tidak berhenti, gereja tidak mati, persekutuan tidak hilang, namun malah persekutuan semakin meluas, semakin banyak di setiap rumah, di tempat keluarga kita masing-masing. Jadi jemaat yang terkasih, persekutuan menjadi tetap kunci utama di tengah kita menghadapi COVID-19 ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mau belajar dari bagaimana jemaat mula-mula juga mengusahakan situasinya yang mungkin dalam situasi yang sulit, dikatakan bahwa mereka selalu memecahkan roti dan juga makan bersama. Apakah memecahkan roti dan juga makan bersama ini selalu identik dengan perjamuan kudus? Bapak Ibu yang terkasih, tradisi saat itu memecahkan roti dan juga makan bersama menjadi hal yang sangat lumrah di dalam kehidupan persekutuan. Karena mereka merasa bahwa segala sesuatu ini adalah berkat Tuhan yang menjadi berkat bagi sesamanya. Ini adalah berkat bersama untuk bersama. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Jemaat yang terkasih, dimensi tolong-menolong, dimensi berbagi berkat, dimensi untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, bahkan telah terjadi ribuan tahun yang lalu di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita juga berada di dalam pandemi COVID-19 ini, juga penting untuk kita juga mengusahakan bagaimana kita juga peduli terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana kita juga di dalam persekutuan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita harus saling memecahkan roti dan juga membagikannya untuk kita bisa makan bersama. Jemaat yang terkasih, kita harus saling mendukung. Tidak hanya secara semangat, tidak hanya secara memberikan dorongan, sokongan dan juga dorongan, tapi juga kita bisa berbagi berkat. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini juga terdampak COVID-19, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kita belajar dari jemaat mula-mula yang mereka berbagi berkat bersama, mereka saling memecahkan roti dan makan bersama. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap persekutuan menjadi kunci utama Bapak Ibu. Jemaat mula-mula menghadapi situasi yang sulit saat itu. Ini menarik bagi kita untuk juga merefleksikan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Juga bagaimana kita harus saling mempedulikan, kita juga harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, antara satu jemaat dengan jemaat yang lainnya, antara gereja dan juga orang-orang di luar gereja dengan masyarakat luas. Mari kita saling bahu-membahu, saling mendukung, dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga jemaat yang terkasih, yang merupakan juga sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan persekutuan, bahwa mereka selalu berdoa bersama. Di tengah COVID-19 yang ada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita khawatir, mungkin kita merasakan kepanikan, kita merasakan ketakutan. Tapi mari kita serahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan melalui doa yang kita panjatkan. Untuk siapakah kita berdoa Bapak Ibu? Tentu tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk orang-orang keluarga kita, tapi bagaimana kita juga berdoa bagi persekutuan ini. Kita berdoa untuk orang banyak, kita berdoa untuk orang-orang di luar sana yang terus berjuang untuk terus bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Mari jemaat yang terkasih, kita benar-benar bersatu di dalam persekutuan kita, bersatu di dalam doa kita. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling bersatu bersama-sama menjadi sebuah gerakan doa di dalam kehidupan gereja kita. Tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi mari kita berdoa juga untuk orang-orang yang mungkin di tengah pandemi ini masih harus terus bekerja. Mereka yang terus harus berjuang mencari kehidupannya, mereka yang terus berjuang untuk mempertahankan kehidupan ekonominya. Kita juga berdoa untuk gereja kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita terus berusaha untuk menghadirkan pelayanan terbaik untuk umat kita. Kita berdoa Bapak Ibu, kita bersatu sehingga ada kekuatan
baik secara lahiriah dan juga rohani di dalam kehidupan persekutuan kita. Setiap dari kita dipanggil, Bapak Ibu. Setiap dari kita diminta untuk saling memberikan kekuatan. Di dalam persekutuan, di dalam kita berbagi berkat, di dalam kita saling mempedulikan satu dengan yang lainnya, dan juga kita saling berdoa untuk satu dengan yang lainnya. Kita percaya, Bapak Ibu, jika kita melakukan usaha yang terbaik, kita menyerahkannya di dalam doa kita, Tuhan pasti menolong kita dengan segala anugerah dan juga berkat-Nya. Pandemi COVID-19 ini mungkin mengancam kita, mungkin membuat kita khawatir, mungkin membuat persekutuan kita menjadi tidak ideal lagi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Dengan segala kreativitas, dengan segala akal budi yang Tuhan berikan, kita mau tetap bisa memberikan pelayanan, dukungan, dan juga membangun persekutuan meskipun di tengah situasi yang sulit ini. Percayalah bahwa saat kita percaya, saat kita yakin bahwa pertolongan Tuhan hadir, kita juga dimampukan untuk menyatakan apa yang menjadi pertolongan Tuhan di dalam karya nyata kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Baik bagi keluarga, baik bagi gereja, maupun bagi masyarakat luas di sekitar kita. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari jemaat mula-mula menghadapi situasi yang sulit. Tetap berada di dalam sebuah persekutuan, saling peduli, membagikan berkat bagi sesama, dan juga terus berada di dalam persekutuan doa kita. Tetaplah semangat dan teruslah berbagi karya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Syukur kehadirat-Mu Tuhan, jika saat ini kami boleh kembali bersekutu, berkumpul di dalam ibadah rumah ini. Terima kasih atas perlindungan dan juga penyertaan-Mu di dalam 6 hari kami. Engkau telah memimpin, menolong, dan juga menuntun setiap hari-hari kami. Sehingga kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk bersekutu di dalam ibadah rumah dengan penuh kesehatan dan juga keselamatan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami terima. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami juga bisa meneladan terhadap kehidupan jemaat mula-mula, di mana di tengah situasi yang sulit mereka terus bisa mengusahakan sebuah persekutuan. Mereka terus saling berbagi dan mempedulikan satu dengan yang lainnya. Dan juga mereka tetap tekun di dalam doa mereka. Ajar kami Tuhan, meskipun di tengah situasi yang sulit ini, kami tetap bisa bersatu di dalam persekutuan, berbagi berkat, dan juga bersatu di dalam doa kami. Sehingga ya Tuhan, meskipun di tengah situasi yang sulit ini, kami tetap terus bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terus bisa bersekutu di dalam perjumpaan yang sejati, tidak hanya secara fisik, tapi perjumpaan secara roh, di dalam spiritualitas kami. Kami bisa bersatu, bersekutu untuk memuji, memuliakan Engkau. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Mampukanlah gereja-Mu di tempat ini terus memberikan pelayanan yang terbaik di dalam setiap segala situasi, di dalam setiap segala tantangan yang dihadapi. Berkatilah Bapak Pendeta, para majelis, para aktivis gereja, para tim-tim yang terlibat di dalam setiap pelayanan yang coba untuk terus dihadirkan di tengah masa COVID-19 ini. Karena kami percaya Tuhan, saat kami mau untuk benar-benar sungguh melayani-Mu, Engkau akan memampukan kami meskipun di tengah segala situasi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga-Mu, umat-Mu di gereja ini. Mereka yang mungkin saat ini sedang merasakan pergumulan di dalam hidupnya. Mereka yang mungkin saat ini berada di tengah situasi sakit dan juga lemah tubuhnya. Engkau sendiri akan menolong Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan kekuatan. Engkau sendiri akan memberikan kelepasan, kelegaan. Sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan pemulihan sejati oleh karena kasih dan juga pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka para umat-Mu yang mungkin saat ini harus terus bekerja. Para umat-Mu yang mungkin saat ini harus terus tetap berjuang di dalam kehidupannya. Berikanlah mereka perlindungan, kekuatan Tuhan. Sehingga mereka terus beroleh sapaan kasih-Mu di setiap aktivitas dan juga kegiatan mereka. Mampukan mereka Tuhan mengusahakan yang terbaik untuk keluarga mereka, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya,
untuk orang-orang yang mereka cintai. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para pekerja-pekerja medis yang terus berjuang menjadi garda depan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah mereka kekuatan kesehatan, mampukan mereka untuk terus bekerja, dan juga lindungilah keluarga mereka yang mereka harus tinggalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemerintah yang mengambil kebijakan. Mampukan mereka dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat, sehingga pandemi COVID-19 ini segera teratasi, tertangani dengan baik. Berikanlah mereka kebijaksanaan Tuhan, sehingga pandemi ini segera berlalu, badai ini segera berlalu Tuhan. Ajari kami Tuhan, meskipun di tengah situasi yang sulit pandemi COVID-19 ini, ajari kami untuk terus bisa melihat cinta kasih-Mu, ajari kami untuk terus bisa melihat rancangan agung-Mu, sehingga kami boleh terus merasa bersyukur meskipun di tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan terus menemukan karya-karya-Mu meskipun di tengah situasi yang sulit ini. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan, ketakutan, kekhawatiran kami ke dalam dekapan tangan-Mu. Engkau sendiri akan menolong, Engkau sendiri akan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menuntun kami menjalani setiap hari-hari kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena segala sesuatu ini ya Tuhan, kami mohon, kami pasrahkan ke dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.